Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Azhar, kembali bersama kami di Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, kita kembali dalam kegiatan dakwah virtual. Hadir bersama kami di sini alhamdulillah ada narasumber kami adalah Ustadz Hilman Fauzi. Pada kesempatan hari ini kita ambil tema membangun keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ustadz, Ya. ini kita ingin berbicara tentang keluarga, keluarga bahagia dalam konsep Islam. Menurut antum, apa yang dimaknai dengan keluarga bahagia Islami itu yang gimana itu, Ustadz? Iya baik, sebelumnya kita menyapa dulu sahabat Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih, ini ayahanda sudah dikasih kesempatan untuk bersilaturahim dengan seluruh keluarga besar Al-Azhar. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini membawa manfaat kebaikan untuk kita. Baik, apa itu keluarga ya? Ya tentu kalau saya melihat bahwa keluarga itu kan satu entitas yang berisikan antara seorang suami, seorang istri, ke atasnya ada orang tua, ke bawahnya ada anak-anak, yang mereka berhimpun bersama, kemudian berkumpul bersama dengan tujuan visi yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Tentu selama dia menjalani rumah tangganya atau keluarganya dijalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi kalau ditanya bagaimanakah keluarga yang bahagia itu, maka saya menjawab keluarga yang bahagia adalah keluarga yang titian hari-harinya diisi dalam ketaatan dan kedekatannya dengan Allah, sehingga mendekatkan dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka kalau kita lihat Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang dijadikan landasan ayat orang menikah gitu ya biasanya kan? Itu kan dibuka dengan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kan gitu. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maknanya, dan diantara tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan kekuasaan Allah, dengan Allah, apa diantaranya? Allah ciptakan untuk kamu pasangan, untuk kamu sekalian. Apa yang akan Allah hadirkan kepadanya? Litaskunu ilaiha. Allah hadirkan sakinah ya, ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan mereka saling cinta, saling sayang. Inna fi dzalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, itu di awal kan disebutkan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekaligus di situ sebenarnya Allah ngasih rumus gitu kepada kita. Kalau rumah tangga kita atau keluarga kita ingin sakinah, ingin mawaddah, ingin warahmah, mudah saja. Kembalikan bagaimana kebersamaan kita untuk bisa makin dekat dengan Allah. Artinya, kalau sekarang misalnya sahabat Al-Azhar ngerasa, punten mohon maaf ya, ada persoalan, ada ujian di rumah tangga misalnya atau di keluarga, boleh jadi di antara yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena kalau itu yang menjadi landasan, maka insya Allah kita akan bisa menghadirkan rumah tangga yang bahagia, berkah,
dan juga tentunya mendatangkan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Ya, yang kemudian dalam praktek kehidupan sehari-hari mewujudkan ketaatan itu memang tidak gampang. Betul, betul. Sehingga upaya-upaya yang terus-menerus terkadang ada saja tantangan, betul, ada saja kendala, dan bahkan terkadang terjadi dalam rumah tangga, betul, itu ada keretakan, ada broken home, ada antara anak dengan ayah, dengan ibu, kemudian antara suami dengan istri. Nah, kalau umpamanya kemudian naudzubillah sampai terjadi seperti itu, Ustaz, bagaimana kita bisa memberikan solusi, arahan, atau bagaimana, Ustaz? Iya, yang harus kita pahami ya, dalam rumah tangga atau keluarga itu, yang pertama kan begini ya, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama ya. Yang namanya ibadah pasti godaannya juga banyak. Iya kan? Iya. Kita harus coba memahami setiap godaan atau ujian yang datang itu sebagai ini aja ya, sebagai apa? Sebagai wasilah untuk bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena ibadah tentu disiapkan pahala yang besar, bahkan surga kan diantaranya. Jadi kalau ada keluarga yang soleh, baik dari pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya, kan Allah sudah siapkan jannatu adnin yadkhulunaha, ya. Allah akan siapkan surga Aden yang akan masuk kepadanya waman sholaha, orang-orang soleh. Jadi karena pahalanya surga, wajar kalau berat ya. Kalau ringan pahalanya kipas angin gitu ya. Kulkas satu pintu. Dan oleh karenanya berarti kita berupaya untuk membuat agar rumah tangga kita ini menjadi surga juga. Iya, betul. Kalau nanti di akhirat surga Aden, betul. Gitu. Nah, kemudian di sini di rumah membuat jannati baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi kebersamaan di rumah tangga tuh kudu dijadikan sebagai pahala ibadah terbaik. Itu pertama. Nah, yang kedua, rumah tangga atau keluarga itu adalah sekolah yang paling lama. Betul. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti juga ujiannya banyak. Ya pastilah ya, dua orang yang berbeda dikumpulkan di satu tempat yang sama, ya wajar kalau ada masalah gitu. Makanya sering saya bilang begini, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang ketika dia diuji dengan masalah, menjadikan dia lebih dewasa menghadapi masalah itu, sehingga menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa gitu kalau kita ada masalah, ada ujian tuh nggak apa-apa. Karena biasanya kan kalau kita mau naik kelas harus ada ujian dulu gitu ya. Kalau kita jalan nih, jalannya lurus terus kan nggak enak juga. Nanti ada ngantuknya kan. Kadang harus naik turun dan ya lika-likunya gitu. Nah, yang ketiga yang harus dipahami, rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua aku ya. Tapi menurut saya rumah tangga itu menyatukan dua hati, dua pandangan yang tentu tujuannya adalah menghadirkan kebaikan. Maka kalau ada persoalan di rumah tangga itu sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah saat kita tenggelam dalam persoalan itu. Jadi terima setiap apapun yang datang sebagai bentuk kebaikan-kebaikan. Maka yang namanya belajar parenting itu menurut saya jangan sampai nggak ada istilah senior junior gitu. Malah semakin junior rumah tangga keluarga makin banyak tantangannya. Iya kan? Saya juga merasakan waktu dulu punya anak satu ujiannya begini. Ditambah lagi anak yang kedua, ujiannya begini. Tambah lagi yang ketiga, ya begitu gitu. Makanya kalau banyak di antara anak-anak muda, biasanya ya, kalau sebelum menikah banyak ikutan seminar pranikah gitu ya, itu bagus gitu. Tapi jangan berhenti belajarnya setelah kamu menikah. Justru after married, belajarnya harus makin banyak. Karena ternyata tantangannya juga makin besar gitu. Terkait dengan pendidikan keluarga, peran penting dari seorang ibu. Beliau digambarkan sebagai al-madrasah al-ula, sekolah pertama, pendidikan pertama itu adalah ibu. Itu. Bagaimana kira-kira gambaran Pak Ustadz ketika kemudian seorang ibu harus mendidik anak-anaknya? Terkadang ibu dalam mendidik anaknya itu dengan memberikan makan yang ini, pakaian yang ini, yang ini secara materi. Apakah memang cukup hanya dengan
memberikan pendidikan ini secara materi, duniawi, dan secara kecukupan makanan, kecukupan dan sebagainya. Baik. Berkaitan dengan tugas orang tua ya. Wabil khusus ibu gitu. Pertama begini, saya ingin coba meluruskan dan menegaskan. Kalau kita ditanya ya, apa tugas orang tua? Pasti semua jawabannya adalah mendidik anak. Jadi soleh gitu ya, jadi pintar, jadi cerdas dan segala macam. Kalau menurut saya, ada yang dilupakan oleh orang tua tentang tugas pertama sebelum mendidik anak. Apa kira-kira? Saya mengambil satu ayat dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu sekalian dan keluargamu dari siksa api neraka. Poinnya adalah solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Banyak orang tua yang fokusnya didik anak tapi dia lupa mendidik dirinya sendiri gitu. Jadi poin pertama kalau ayah tanya sebelum ke keluarganya ya. Kalau saya bilang maka yang pertama adalah saat kita diberikan amanah jadi orang tua, belajarlah jadi orang tua yang baik. Belajarlah jadi orang tua yang terus menambah ilmu agar kita bisa kuat. Karena seorang anak yang dididik dengan keteladanan itu akan memiliki satu kebaikan dibanding seorang anak yang hanya dididik dengan verbal daripada orang tuanya. Pendidikan itu tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar ungkapan, larangan atau perintah, tetapi adalah keteladanan. Makanya saya pernah dengar ada satu penelitian, kalau kita misalnya punten memerintah kepada anak kita satu perkara, kalau hanya dengan verbal kata-kata, itu pengaruhnya hanya 3% gitu. Jadi kalau ada seorang ayah yang mengatakan nak ke masjid, tapi ayahnya nggak ke masjid, itu 3% ngaruhnya. Tapi kalau seorang ayah mengatakan nak yuk ke masjid bareng ayah, itu pengaruhnya 93%. Dan para nabi kita terdahulu itu mengajarkan tentang keteladanan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan putranya Ismail dengan keteladanan, kan begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan cucu-cucunya dengan keteladanan. Karena apa? Karena teladan itu adalah pendidikan yang paling kuat untuk bisa merubah seseorang. Maka poin pertama ketika bicara tugas orang tua adalah mendidik dirinya, yang kemudian dia memiliki ilmu pengetahuan sehingga nanti bisa mengarahkan keluarganya. Nah, bicara tentang ibu, betul, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama. Nah sekarang pertanyaannya, siapa kepala sekolahnya? Jawabannya adalah ayahnya. Maka kalau ditanya sebenarnya tugas seorang ayah itu bukan hanya urusan materi atau ATM berjalan gitu ya. Jadi kalau butuh duit baru minta ke ayahnya, bukan hanya itu. Itu hanya bagian kecil. Tapi yang paling fundamental, seorang ayah itu punya tugas bagaimana mengarahkan keluarganya, punya visi untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Berarti pendidikan agama tentang tauhidnya, syariatnya, akhlaknya, itu seorang ayah harus memiliki satu peranan penting gitu. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran, kalau tidak salah ya ayah, percakapan antara seorang ayah dengan anak dibandingkan antara percakapan ibu dengan anak, itu lebih banyak digambarkan percakapan ayah dengan anak. Kalau tidak salah kurang lebih 14 kali gitu percakapan antara ayah dengan anak, sedangkan ibu dengan anak hanya 4 kali. Dalam hal ini berarti digambarkan sebenarnya seorang ayah itu harus punya banyak waktu untuk menghadirkan komunikasi dengan anaknya. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Nah, seorang ibu nanti dia memiliki peran untuk bisa menjadi istilahnya penguat dari pesan-pesan yang ayah sampaikan. Nah, maka sebenarnya seorang ayah dengan ibu itu harus duduk bersama, menyatukan visi bersama, punya program kerja yang sama, agar si anak itu ke depan dalam tuntunan yang sama gitu. Jangan sampai suami istri jadi debat gitu. Ayahnya mau ini, ibunya mau ini gitu ya. Karena mungkin beda cara pandangnya. Nah, ini hendaknya duduk bersama, kemudian ayo kita agendakan bersama mau dibawa kemana anak kita. Nah, pada akhirnya ya
rumah tangga yang baik itu kalau menurut kita bukan rumah tangga yang saing, tapi rumah tangga yang saling. Saing dan bukan saing tapi bukan saling. Saing tapi saling. Ya, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menguatkan, gitu. Saling menasehati, itulah keluarga yang baik. Sehingga mungkin pelajaran pandemi COVID-19 ini menjadi sangat penting. Penting sekali. Ketika dulu sebelum COVID, ayah itu ATM berjalan tadi. Di luar saja cari duit, apa keperluannya di ini. Nah, sekarang tidak lagi. Betul. Ayah mesti juga di rumah. Betul. Apa hikmahnya di sana? Iya, jadi begini, bedakan antara quantity time dengan quality time. Nah. Seorang ayah boleh jadi dia memang harus keluar rumah. Ya. Dia harus bekerja, dia harus mencari nafkah. Oke, mungkin waktunya terbatas karena dia punya kesibukan yang lain. Tapi setidaknya dia punya quality time. Waktunya tidak banyak, tapi saat dia punya waktu, maksimalkan waktu itu untuk menghadirkan kedekatan emosional dengan anak gitu. Nah, jangan sampai ketika dia pulang ke rumah, tapi dia masih sibuk dengan urusan dunia yang lainnya gitu loh. Sehingga dia nggak fokus dengan anaknya. Bahkan ketika COVID ini semuanya ada di rumah. Ada di rumah. Tetapi masing-masing dengan gadgetnya ke tempat yang berbeda-beda. Ayahnya dengan siapa, ibunya dengan siapa, anaknya dengan siapa. Betul. Makanya ya silakan kita bekerja harus, itu kan kewajiban kita. Tetapi cobalah dari 24 jam itu kan bisa kita sisihkan untuk putra kita, untuk putri kita. Karena seorang anak yang tidak memiliki ikatan emosional dengan ayahnya, itu akan tumbuh ketika dia dewasa dalam keadaan yang serba serba galau gitu, serba gamang. Karena dia tidak punya portofolio seorang ayah di rumahnya. Makanya saya pernah dapat nasihat dari guru saya begini, kalau kita punya anak laki-laki dan dia tidak punya kedekatan dengan ayahnya, maka ketika dia tumbuh dewasa, memungkinkan sikap kelaki-lakiannya itu akan surut gitu. Seperti tanggung jawab, kemudian berani berkorban, itu kan sikap dari laki-laki gitu ya. Nah, itu biasanya akan sedikit terkikis karena mungkin selama dia kecil tidak dekat dengan ayahnya. Begitupun seterusnya, kalau ada anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya, ketika dia tumbuh dewasa, dia akan memiliki hati yang mudah terombang-ambing. Misal, kalau dia tumbuh dewasa remaja, ketika ada anak laki-laki yang suka sama dia, maka dia akan mudah menyerahkan perasaan hatinya. Karena dia tidak punya portofolio laki-laki yang baik dalam pandangan matanya. Karena ayahnya hilang dalam dirinya gitu. Mestinya ayahnya sebagai figur. Nah, harusnya kan ketika dia dekat dengan ayah, maka dia akan menjadikan ayahnya the first love gitu ya. Cinta pertama. Jadi ketika ada anak laki-laki yang nyamperin dia atau deketin dia, dia akan katakan, aku akan mencari seorang laki-laki yang minimal seperti ayahku. Yang sayangnya, yang setianya, yang tanggung jawabnya, yang baiknya dan seterusnya gitu. Subhanallah, ini sesuatu yang baru terkait dengan pendidikan perpaduan antara ibu dengan ayah. Di mana seringkali urusan rumah tangga itu di keluarga kita ibu yang tetapi begitu dahsyatnya peran ayah dengan ibu. Sangat dahsyat. Bahkan di tanggal 22 Desember yang kita Hari Ibu ya. Hari Ibu. Masya Allah. Di Islam juga ada keistimewaan ibu. Tapi di sini Ustadz menggambarkan betapa orang tua, ayah dalam hal ini juga tidak kalah pentingnya. Tidak hanya hari ibu, tapi juga hari ayah. Betul. Dan tidak hanya di hari peringatan saja, tapi sepanjang. Betul. Apalagi kalau bicara ibu ya, ibu itu kan seorang sosok istimewa ya, dengan kelembutan hati, dengan segala pendidikan yang dihadirkannya. Saya kira positioning seorang ibu juga sangat luar biasa gitu. Terutama seorang ibu kalau digambarkan dalam pepatah bahasa Arab kan, al-mar'atu kal qamar katanya ya. Seorang istri atau seorang perempuan itu seperti bulan katanya. Rembulan itu kan menenangkan, meneduhkan, melembutkan. Maka nanti seorang anak laki-laki yang dekat dengan ibunya itu memiliki sikap lemah lembut gitu ya, sikap tenang gitu kan. Begitupun juga seorang perempuan yang dekat dengan ibundanya, maka akan ditanamkan kepadanya sikap bagaimana seorang perempuan yang baik dan seterusnya gitu. Jadi seorang ibu juga punya peran yang sangat penting. Nah, hanya kan seringkali ada bahasa, udahlah kalau rumah tangga mah sama ibu aja, sama mama aja kan gitu kan. Nah, saya ingin tegaskan bahwa rumah tangga itu saling, bukan saing.
Ibu dengan ayah punya tupoksi yang tentu dengan perannya masing-masing. Ibu adalah sekolah yang pertama, tapi kepala sekolahnya adalah seorang ayah. Ayah menentukan roadmap-nya, ayah menentukan tujuannya, yang nanti ibu akan mengimplementasikan gitu kan visi rumah tangga yang akan disusun itu. Makanya yang namanya rumah tangga itu menurut saya adalah sekolah yang paling lama gitu. Luar biasa. Ini satu sekolah namanya Al-Madrasah Al-Ula, ya, sekolah pertama. Kalau kemudian dihubungkan dengan sekolah-sekolah yang lain, di sana ada namanya masjid. Dan di sana ada namanya madrasah yang dalam makna pembelajaran dan pendidikan di lingkungannya. Ada lingkungan, kemudian ada masjid. Sejauh mana kira-kira kemudian hubungan antara madrasah ula ini dengan masjid yang saling memberi, dan bagaimana kira-kira Ustadz menggambarkan tentang pendidikan antara orang tua dengan ibunya, dengan anak-anaknya tadi, kemudian dihubungkan dengan keharusan mereka untuk hadir ke masjid, yang kemudian pengaruh dari masjid itu bagaimana sehingga rumah tangga itu mampu untuk memasjidkan rumah tangga atau memadrasahkan, menjadikan rumah tangga itu sekolah di mana anak-anak. Betul. Saya setuju ya. Jadi ada satu keterangan yang menyebutkan begini. Nawwiru manazilakum bitholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah tempat-tempat kamu sekalian. Boleh jadi maknanya adalah terangilah rumahmu, terangilah rumah tanggamu, terangilah keluargamu bis-sholati wa qiraatil Qur'an, dengan sholat dan qiraatil Qur'an. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan nafas-nafas masjid sebagai tempat sujud kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah kita gitu. Jadi nafas tentang kebersamaan. Di masjid kita ada sholat berjamaah. Ketika berjamaah ada imam, ada makmum, ya. Maka di rumah coba filosofikan imam, itu ada imam, ada makmum. Seorang makmum mau tidak mau harus ikut imam. Tapi ketika imam salah kan harus diingatkan oleh makmumnya gitu. Jadi saling menasehati, saling menguatkan. Tapi ketika imam ini benar, maka sami'na wa ata'na, ikut dengan imam ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seorang ayah di rumah sudah menjadi imam atau tidak? Sudah menjadi qawwam atau tidak, kan begitu kalau dalam bahasa Qur'annya. Begitupun juga dengan seorang istri, sudahkah menjadi istri yang bisa menguatkan qawwam bagi suami atau tidak? Istri yang seperti apa? Fassolihatu qanitatun hafidhatun, kan begitu. Yang saleh, yang taat, yang bisa menjaga. Nah, di masjid kita bisa menemukan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya saat di rumah kita menghadirkan nafas-nafas ruh masjid itu ketika ada di rumah. Wabil khusus saat dia menundukkan dirinya dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau kita punya rumah yang rumah itu berdekatan dengan masjid gitu ya. Karena masjid itu kalau mau kita potret lebih luas, semua kebaikan sebuah peradaban itu kan dimulai dari masjid. Di masjid tempat ibadah, ya. Sarana pendidikan ada di masjid, ya. Bahkan mohon maaf ya, sarana untuk ramah anak pun juga kita bisa hadirkan di masjid gitu. Bahkan kalau mau kita lebih dalam lagi, sarana ekonomi juga berada di masjid gitu. Nah, masjid harus bisa menghadirkan solusi hari ini. Ya, bukan hanya sebagai bangunan yang tegak berdiri, tapi bagaimana masjid itu punya peran-peran yang sangat signifikan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan rumah tangga. Ini penting, Ustaz. Penting Jadi, sekali. Bagaimana masjid itu bisa menghadirkan sampai ke rumah. Sampai ke tempat kerja, sampai ke perusahaannya. Sampai. Makanya kan kalau kita kembali kepada doa masuk masjid, doanya kan Allahumma ftahli abwaba rahmati, kan gitu. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Artinya begini, kalau sekarang kita punya rumah tangga, punya keluarga, punya kerjaan, punya bisnis, apapun itu, dan kita merasa bahwa ada persoalan di situ misalnya ayah, maka saya sangat meyakini solusi terbaik untuk jawaban terhadap masalah kita adalah back to masjid, kembali ke masjid. Karena masjid itu adalah solusi, masjid itu adalah jawaban. Nah, termasuk juga ini tantangan untuk para pengurus masjid. Sudahkah masjid menjadi jawaban untuk masalah itu atau tidak? Jadi kalau ada rumah tangga yang sedang punya masalah, keluarga yang sedang punya masalah, termasuk
misalnya punten, ada orang yang kelaparan, ada orang yang miskin, ada orang yang sulit, maka masjid menjadi pintu terbaik untuk menjadi solusi yang bisa mengantarkan kebaikan pada masalah itu. Dan disinilah tempat pertemuan antara yang butuh makanan dengan yang memberi makanan. Betul. Antara yang butuh ilmu dan yang memberi ilmu. Allah. Antara rakyat jelata dan tokoh-tokoh yang ada di sini pertemuan. Setuju. Jadi, nah ini terkadang keluarga kita ini ketika di masjid rapi-rapi, pakaiannya rapi, bahasanya enak, santun, kemudian tingkah lakunya selama di masjid bagus, Ustaz. Tapi begitu keluar, belum juga keluar sampai di baru, apalagi udah masuk rumah atau ini, itu terus berubah ini. Apa ini yang salah ini? Allah. Apa ini? Iya, yang pertama tentu saya tidak akan menyalahkan masjidnya. Yang perlu dievaluasi adalah mungkin kitanya belum bisa menjiwai setiap aplikasi ibadah yang kita tunaikan di masjid. Contoh misalnya, saat kita sholat, kita memulai dengan kalimat Allahu Akbar, membesarkan nama Allah. Berarti di saat yang bersamaan kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita bahwa tidak ada yang paling besar dalam hidup kita kecuali Allah. Sampai pada proses semuanya berujung dengan kalimat salam kan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa sebenarnya makna, salah satu makna yang tersirat? Bagaimana saat orang selesai sholat itu bisa menebar salam kan? Menebar ketenangan, menebar kedamaian kepada siapapun gitu. Nah maka ini otokritik sebenarnya. Otokritik boleh jadi masih ada yang perlu dievaluasi dengan sholat kita, ya. Sholat kita barangkali hanya baru sekedar gerakan, tapi secara ruh tasawufnya tuh masih belum dalam gitu. Apalagi ya kalau kita ternyata setelah sholat masih dengki sama orang, masih benci sama orang. Dan yang paling menyakitkan itu kadang-kadang ini otokritik ya. Yang ribut antar pengurusnya lagi. Jadi pengurus masjidnya juga malah ribut. Padahal kan ya sebelum itu dia sudah mengucapkan salam kan. Maka ya kalau kita mau masuk surga dengan selamat kan, kalau kata Nabi ada 4 hal yang bisa kita lakukan kan. Salah satunya adalah afsus salam, tebarkan keselamatan. Nah sekarang kalau di masjid kita bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kedamaian, bagaimana ketenangan itu kita raih ba'da kita menunaikan semua kebaikan di masjid ke dalam rumah kita. Jadi kalau ada seorang ayah yang kesel ngambek sama istrinya, sama anaknya, langsung dia ingat, ya Allah, hamba kan tadi sholat ya Allah. Kan gitu. Baru dari masjid. Kan baru dari masjid ya Allah. Kalau ada seorang istri yang kesel sama suaminya, ya Allah, kan tadi hamba baru dari masjid ya Allah. Hamba baru sholat ya Allah. Jadi poin-poin itu yang harus ditekankan. Gitu. Kemudian masih lanjut terkait dengan masjid. Ini yang menjadi problem terutama masjid dengan kalangan milenial. Adalah bagaimana masjid itu menghadirkan kalangan milenial. Seringkali masjid-masjid itu yang menghadiri adalah mereka-mereka yang sudah tua, sudah udur, sudah pensiun. Tapi kalau dilihat mana anak-anak mudanya sedikit. Buya Hamka dulu di Masjid Agung Al-Azhar cara ini dengan beberapa program untuk anak muda. Maka membuatlah pendidikan dari mulai TK, SD, SMP dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan remaja. Nah, untuk masa sekarang bagaimana menghadirkan, dulu ada istilah remaja masjid. Tapi kini belakangan ini remaja masjid itu hanya di beberapa masjid saja ini. Di kami ada YIS Al-Azhar. Alhamdulillah. Banyak ada ASBD itu semacam pencak silat, karate itu anak muda. Ada lagi AILI itu kaitannya dengan leadership anak-anak muda. Yang itu kemudian mereka datang kemari untuk berkegiatan, dan dengan demikian masjid ini menjadi ramai. Nah, bagaimana ini Ustaz? Masjid-masjid yang memang dari kaitannya dengan anak-anak remaja ini susah sekali untuk hadir sini. Apa-apa mungkin ada metode-metode atau ini khusus terkait dengan layanannya, terkait dengan apa, sehingga mereka itu tertarik untuk datang ke masjid untuk mendapatkan sesuatu di masjid ini. Iya. Pertama mungkin salah satu yang perlu kita tanamkan gitu ya di hati anak-anak muda kita adalah datang ke masjid itu bukan paksaan tapi kebutuhan gitu. Ya. Nah, dia akan mencari kebutuhannya gitu. Dan tentu dia akan mengejar kebutuhan itu kalau dia bisa memahami bahwa masjid adalah kebutuhan bagi dirinya.
Nah sekarang berarti masukan bagi kita para pengurus atau orang yang terlibat di masjid, sudahkah kita bisa menghadirkan kebutuhan bagi anak-anak muda atau tidak? Ya, ketika di masjid itu. Apa misalnya? Kalau kita mau bicara hardware-nya, ya berarti harus kita siapkan perangkat-perangkat tentu di sekitar masjid yang bisa menguatkan mereka datang ke masjid. Gitu. Misalnya anak muda tuh kan identik dengan nongkrong gitu ya. Senang nongkrong, berarti ya kita siapkan misalnya kita buat tongkrongannya. Bikin tongkrongan apa yang bisa membuat mereka lebih nyaman ada di masjid. Nah, tapi kalau mau bicara softwarenya, ya berarti kita hadirkan muatan-muatan konten di dalam masjid yang bisa menguatkan apa yang mereka butuhkan. Kita memahami sekali ayah bahwa kullu maqalin maqalun wa kullu maqamin maqalun gitu ya. Setiap kaum itu ada perkataannya, dan setiap perkataan itu ada kaumnya. Berarti saat kita ingin merangkul teman-teman muda kita, maka kita harus juga membahasakan dengan bahasa mereka agar tidak ada kesenjangan antara apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kita hadirkan gitu. Nah tentu mungkin nanti kita bisa pilih beberapa asatidz yang bisa memahami bagaimana kondisi milenial teman-teman muda kita. Kemudian juga kita bisa hadirkan konten-konten gitu ya, materi yang dekat dengan kalimat-kalimat anak muda gitu. Contoh misalnya, kami di Bogor izin Allah punya satu komunitas namanya Teman Hijrah. Kami membangun komunitas Teman Hijrah, itu isinya anak muda semua. Kami mencoba awalnya adalah menghadirkan dakwah-dakwah yang mudah untuk mereka pahami gitu ya. Dakwah yang dekat dengan mereka. Contoh misalnya, bab besarnya taubat. Nah, tapi kemudian kita ganti judulnya ya. Misalnya dengan kalimat saatnya kembali gitu. Ya mungkin soft. Mungkin poin intinya taubat agak gitu. Berat itu ya. Agak berat mungkin bagi sebagian anak-anak muda. Wah, agak berat. Tapi kalau saatnya kembali, oh berarti ada saat itu kembali dan segala macam. Jadi bahasa-bahasa secara penyajiannya bisa disusun dengan baik gitu. Dan ya kita harus terus juga menggelorakan semangat itu kepada anak muda. Misalnya diantaranya, kenapa anak muda itu harus ke masjid? Karena kan kita tahu di antara 7 golongan yang akan dinaungi ketika nanti hari kiamat, ketika tidak ada naungan yang lain, salah satunya kan seorang pemuda yang mu'allakun kan, yang hatinya terpaut dengan masjid gitu, yang sangat dekat dengan masjid. Jadi mereka dihadirkan kebutuhannya, kita sebagai pengurus masjid menyajikan kebutuhan mereka, dan kita tidak boleh berhenti memberikan motivasi kepada mereka bagaimana keistimewaan saat anak muda dekat dengan masjid. Ada sentuhan-sentuhan tertentu kepada mereka ini. Bagaimana kemudian kan anak muda ini seringkali kemudian pola hidupnya, gaya hidupnya cenderung glamor, cenderung hedonis gitu, cenderung ke barat-baratan. Maka ketika kemudian diajak ke masjid, ini kesannya itu ini kampung, ini kampungan, ini aninya. Bagaimana kemudian kemasan-kemasan tadi, sentuhan-sentuhan itu tanpa mereka itu merasa kampungan, tetap juga modern gitu, tetap dengan tetapi gaya hidupnya menjadi Islami itu. Betul. Iya, betul. Jadi sebenarnya campaign yang kita hadirkan tuh harus menunjukkan bahwa remaja masjid itu nggak kampungan gitu ya, malah mereka keren gitu. Dan titik poinnya saya memahami dari kebutuhan gitu ayahanda. Jadi kalau kebutuhan mereka sudah bisa terpenuhi dengan mereka datang ke masjid, maka insya Allah itu akan jadi jawaban. Contoh misalnya dalam urusan konten ya, kami di Teman Hijrah membagi dalam 3 konten utama, love, life, and entertainment lah gitu ya. Jadi biasanya anak muda tuh satu seneng dengan tema-tema tentang love, tentang cinta. Karena mereka pasti ada titik kegalauan daripada perasaan hati kan. Nanti saya nikah dengan siapa? Calonnya seperti apa? Terus ada mungkin juga yang patah hati, sedang sakit hati. Nah kita kasih topik-topik tentang tema-tema itu. Makanya kalau lihat YouTube kita mungkin banyak tuh tema-tema tentang begitu. Yang kedua life. Bagaimana cara mereka menjalani hidup, ya friendship, persahabatan mereka, hubungan mereka dengan orang tua gitu kan, hubungan mereka juga dengan pekerjaan mereka dan segala macamnya. Ya sampai kemudian nanti titiknya adalah money in entertainment kan. Money itu kan uang, mereka pasti butuh, pengen bisnis, pengen usaha. Nah konten-konten itu dihadirkan gitu kepada mereka bahwa di masjid ada jawaban yang sedang kamu resahkan gitu.
Nah, kalau kami di teman hijrah menutupnya dengan doa muhasabah. Ya. Saya merasakan bahwa titik balik mereka untuk bisa terus istiqomah ke masjid saat mereka tersentuh hatinya, bisa nangis dalam doa, itu kan sesuatu yang boleh jadi bagi sebagian anak muda tuh mahal sekali ya. Bisa menengadahkan tangan, menutup mata, kemudian menangis gitu. Oh, itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Nah, karena ya setiap orang pasti akan ketemu titik kehampaan ya, titik bahwa apa sih jalan yang dicari ini, yang apa dicari sih? gitu. Dan jawabannya adalah kembali kepada agama kan, kembali kepada Islam. Kalau kemudian dilihat ada love, kemudian ada life, money, kemudian entertainment, ada money gitu ya. Nah, kemudian Ustadz mengemasnya dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Betul. Ada kajian yang ada langsung kajian di masjid, langsung, atau mungkin juga di tempat lain. Betul. Jadi ada selain di masjid. Betul. Itu. Ada kajian di masjid itu sifatnya umum. Ya. Ada yang sifatnya mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak mau ke masjid atau belum mau ke masjid. Maka kita sentuh dengan kita kajian di tempat mereka. Contoh di kafe. Mereka mungkin mau ngobrolin tentang Islam ini di kafe, di tempat yang mereka lebih serak mungkin. Karena ada sebagian teman-teman kita yang mungkin belum berani datang ke masjid dan segala macam. Tidak apa-apa. Kita kemudian bisa datangi tempat mereka, kita hadirkan dakwah yang bisa dekat dengan mereka. Nah, kemudian juga ada sebagian di antara teman kita tuh yang kalau secara umum mereka itu belum berani ayah untuk bicara gitu. Kadang kita butuh man to man. Mereka butuh curhat. Semacam konsultasi atau mungkin bahasa ininya body to body ya. Jadi nanti kita punya beberapa kader. Nah, kader ini mereka nanti yang akan ngobrol satu. Itu lebih deep juga. Dan kalau kami mengedepankan dakwah yang merangkul ya, bukan memukul. Dakwah yang mengajak bukan mengejek. Dakwah yang mencintai bukan mencaci maki. Dakwah yang menginspirasi bukan mengintimidasi. Dakwah yang merekatkan bukan meretakkan. Saya kira butuh pendekatan dakwah kita yang saat ini hadir itu adalah yang seperti demikian gitu. Bagaimana saling menghargai ya. Ada sesuatu yang bisa kita sepakat, ya maka kita sepakati di situ. Tapi mungkin ada sesuatu yang boleh jadi kita berbeda. Selama bukan urusan yang fundamental gitu ya. Maka kita masih bisa menghargai dari apa yang berbeda dengan kita gitu. Terakhir Ustaz, pesan dan kepada tausiah, nasihat kepada keluarga agar mereka tercipta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, bahagia, juga kepada para generasi milenial. Fadhol. Iya, jadi sahabat Al-Azhar yang dirahmati Allah, keluarga itu adalah harta yang paling berharga ya. Keluarga itu adalah titian kebahagiaan yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jalanilah rumah tangga kita, keluarga kita sebagai tahapan-tahapan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Karena yang menguatkan keluarga kita itu jadi makin utuh, makin berkah, makin bahagia, ya karena kedekatan kita sama Allah. Maka ada dua hal menurut saya ayahanda, yang ini juga Al-Quran sebutkan dalam Al-Quran langsung sebutkan gitu ya, bahwa dua hal ini kalau kita miliki akan meningkatkan derajat kita. Bahkan Allah akan angkat derajat itu. Apa dua hal itu? Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kamu sekalian dan berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Poinnya adalah kalau kita ingin mengantarkan keluarga yang bahagia, mulia, penuh kebaikan, maka tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya. Insyaallah, alhamdulillah. Rumah tangga, keluarga itu adalah sekolah yang paling lama. Every minute adalah tempat belajar, maka terus belajar. Karena yang kita perhatikan ayah, banyak keluarga yang mohon maaf gagal gitu, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Subhanallah. Maka tingkatkan iman, perbanyak ilmu. Subhanallah. Yang kedua, untuk teman-teman saya yang milenial, yang anak-anak muda, hidup kita kan di dunia ini nggak lama ya, sebentar gitu ya. Justru di tengah kondisi kita yang sedang kita hadapi saat ini, tidak ada tempat bersandar yang paling menguatkan kita kecuali saat kita bersandar kepada Allah. Maka silakan kita main,
silahkan kita melakukan apa yang barangkali menjadi hobi kita, tapi jangan pernah lupakan Allah gitu. Kembali kepada Allah, hidupkan masjid, karena kita akan mendapatkan energi yang sangat luar biasa kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja katanya. Kalau ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Subhanallah. Dan ini yang harus terus dikuatkan ke anak-anak muda. Kamu gak sendirian. Al-Azhar, masjid besar di Jakarta, jadi tempat yang sangat recommended menurut saya untuk didatangi oleh anak-anak muda di Jakarta khususnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak muda yang kelak ketika hari kiamat kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Seorang pemuda yang hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Ali bin Abi Thalib rahimahullah karamallahu wajah pernah menyampaikan radhiyallahu an, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Pemuda itu bukan yang mengatakan ini ayah saya, tapi seorang pemuda yang mengatakan ini adalah saya. Maka jadilah pemuda yang keren, pemuda yang hebat, pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan dan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahal-adzim. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Sama-sama. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, alhamdulillah kita mendapatkan sesuatu yang banyak sekali dari Ustadz Hilman Fauzi berkaitan dengan keluarga yang bahagia, yang pada intinya keluarga bahagia Islami adalah keluarga yang terus berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ketaatan, memperkokoh iman, dan kemudian banyak-banyak belajar, banyak-banyak menuntut ilmu sehingga ditinggikan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.